طيب أيها الإخوان والأخوات هيا بنا نبدأ درسنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة وفي هذه الساعة وفي هذه الفرصة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, kubaila dukhulina fi darsina fi hadhil laylah wa kubaila istimrarina fi darsina fi hadhil fursah nawaddu an nad'u Allah Ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa asatidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana wa jami'al muslimin wa muslimat ajma'in. Sebelum kita mulai belajar, masuk pelajaran kita malam hari ini, kita ingin kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan semua orang yang memiliki kedekatan dengan kita. Semoga yang sakit di antara kita dan mereka semuanya Allah segera anugerahkan kesembuhan. Mungkin di antara kita di sini ada beberapa yang tidak bisa bergabung malam ini karena masih sakit. Kita doakan semoga semuanya segera sembuh. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah segera berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Dan juga kita dianugerahi kelapangan, kemudahan, kebaikan, kebijaksanaan, keselamatan, kebahagiaan, serta hal yang baik untuk kita semuanya. Yang kita paksakan pada Allah apapun yang terbaik untuk kita dan mereka semuanya. Setelah kita berharap apapun yang menjadi kebaikan kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, nahnu nata'allam maratan saniyah fi hadhil fursah wa fi hadhil lailah yaumal jum'ah lailan. Darsuna al-an fi hadhil fursah huwa darsu al-uslub. Nahnu nabhas al-kitab alladhi ladaina wa huwa kitabul mumtaz fil qiraatil arabiyyah al-mawdu'iyyah al-wajizah. Malam hari ini kita kembali belajar uslub, khususnya uslub yang terdapat dalam kitab Al-Mumtaz Al-Juz Al-Awwal jilid yang pertama. Al-Mumtaz fil qiraatil arabiyyah al-mawdu'iyyah al-wajizah. Baik ayah ikhwan wal akhwat, tafaddalu an taftahu kutubakum walahidu as-safha 60. Silakan Bapak Ibu semuanya buka buku masing-masing dan perhatikan halaman 60. As-sittin ya. Nahnu nabhas awalan fi hadhil lailah al-mufradat. Al-mufradat li kulli kalimatin mawjudatin fi hadzal mawdu' wa huwa al-adabu asasun najah. Ana aktub awalan fi as-sitar ya. Baik. A'lana. Al-kalimatul ula. A'lana. Ana asalukum. A'lana ini fi'lun madin mazidun atau mujarradun? Fi'lun madin mazid. Al-mazid al-wazn al-wazn. Al-wazn wazrul awal. Hamzah. Hamzah qabla al-hamzah. Qabla fa'il fi'li. Kalau misalnya kita bertanya wazan berapa
itu bahasa Arabnya ayu waznin. Pakai ayu ya. Ayu wazan. Wazan yang mana? Which wazan gitu. Ayu Wazan waznin. awal. Al-waznul awal. Jayid. Al-waznul awal. Naam. Baik. A'lana mazid bi ziyadatil hamzah qabla fa'il fi'li wa huwa al-waznul awal min taqsimina. Ini adalah wazan pertama dalam pembagian kita. A'lana maknahu a'lama. A'lama. Alima mengetahui, a'lama membuat orang tahu atau memberitahukan. Dari kata alana juga, ini semula awalnya dari kata alana ya. Alana. Kita mungkin sering dengar baca doa sirra wa alaniyatan gitu ya. Sirra wa alaniyah. Wa alaniyah. Nah, sirron wa alaniyatan. Alaniyah ini dari kata alana. Dan kalau muta'addi maka menjadi a'lana. Maknahu a'lama. Mengumumkan, memberitahukan. Itu. Baik. Ustaz Ya, saya, sebut perenggan alania. bagaimana Ibu? Ustaz selalu sebut untuk perenggan paragraf sebagai alania. Alinea. Oh, alinea. Itu bahasa Indonesia ya? Ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Ini. Alinea. Atau Paragraf. paragraf. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan P-A-R-A-G-H ya. Nah, Indonesia tidak ada H. Ya, tidak. Indonesianya H dibuang. Jadi paragraf. Paragraf. Nah, alinea paragraf. Kalau Singapura Perenggan. Benar ya begini tulisannya betul? Ada G-nya 2. J 2 kali. Baik. Perenggan. Ya betul. Perenggan. Baik. Hadhihi kalimatun jadidatun sami'tuha minkum. Perenggan. Baik. Alinea paragraf. Baik, nastamir. Cuma ikhtiarun. Ikhtiar kita sudah paham artinya apa ya? Pilihan ya, choice ya, ikhtiar. Nah, saya bertanya nih, as'alukum. Ikhtiarun ini isim masdar ini. Fil madinya apa coba? Ikhtara. Nah, begini Bapak Ibu. Ini sekalian kita mulai mengenalkan isim masdar ya. Agar nanti kalau kita belajar sorof, tasrif masdar, ini sudah hafal. Tahu polanya. Apabila kita menemukan fi'il seperti ini, rumpun 3, khoro, mazidnya wazan 6, tambahan alif dan ta, khoro menjadi ikhtaro, maka cara membuat isim masdarnya adalah seperti ini, ikhtiarun. Lalu huruf ta-nya menjadi kasroh, alifnya menjadi ya. Mengapa ya? Karena sebelumnya kasroh, ikhti. Lalu tambahkan alif. Alif ini ciri masdar. Masdar wazan 6 selalu ditambahkan alif sebelum lam fi'il. Ikhtiarun. Coba kalau begini bagaimana Ibu? Imtiyazun. Baik, kita lagi. Ihtala, berlatih ya. Ihtala. Masdarnya apa? Ihtiyalun. Ihtiyalun. Lagi. Iktama. Iktiyamun. Jadi alifnya tetap kasroh, i. Lalu huruf ta-nya dikasrohkan, ikti. Lalu alif yang ini nih, alif ain fi'ilnya dijadikan ya. Lalu lanjutnya diikuti oleh alif yang merupakan ciri masdar wazan 6. Iktiyamun. Dan ya ini, iktiyamun, ya ini adalah pengganti ain fi'il yang semula adalah alif.
Dua lagi, dua lagi. Ijtaba, Ijtaba, ijtiyabun. 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 Mudah ya, ijtiyabun. Ya. Ijtiyabun. Satu lagi, inqada. Inqada, inqiyadun. Inqada lain Ustaz Sama. Ya, Inqud. maaf. Maksudnya beda tapi pola masdarnya sama untuk pada 6 dan 7. Maaf. Baik, kita ganti yang ini. Ustaz, maaf Ustaz boleh share artikel dengan Ana tak? Ana belum ada buku. Oh iya Ibu, maaf. Sebentar. Saya share. Aku baru sampai ya di Pak Haji Parman ya. Insya Allah nanti Pak Haji Parman akan memberikan ke Ibu. Baru tiba ya Pak Haji Parman ya? Ya baru lagi panas sih. Masih panas. Masih hangat. Hot plate. Ya sebentar. Dah Ustaz dah dapat. Dah. Udah dapat? Oh iya. Dah. Tadi saya dah minta GB dan Parman tapi mungkin Maaf, lambat tak perasan. Baik. Iya, baik, makasih Pak Haji. Nah, coba istoda. Apa isi masdarnya istoda? Ihtiyadun. Istiyadun. Mudah ya? Buat masdar mudah ya dari wazan ini. Masdar untuk mazid mudah Ustaz. Benar. Mujarrad yang pening. Benar. Mujarrad paling sulit. Betul. Sulasi mujarrad itu paling sulit yang masdar juga paling sulit. Masuk isim fa'il juga ada banyak macam. Kalau mazid semuanya mudah. Masdarnya mudah, isim fa'ilnya mudah, isim maf'ulnya mudah. Maka berbahagialah kita semua yang sudah belajar mazid karena kita akan segera menemukan kemudahan yang ramai, yang banyak untuk mazid. Tetapi tidak usah khawatir, mujarrad juga sebetulnya mudah, cuman kalah mudah oleh mazid. Baik, cukup ya ini ya. Ustaz, kalau kita dapat tawan rumpun 2, insyaAllah tu boleh. Bagaimana Ibu? Kalau kita bisa conquer rumpun 2, rumpun 2, insyaAllah yang lain juga boleh. Ya, rumpun 2 paling sulit memang. Paling sulit rumpun 2. Kalau kita bisa menaklukkan ya conquer ya. Kita bisa menaklukkan, mengalahkan rumpun 2, insya Allah rumpun lainnya lebih mudah. Dan kita memang bertahap ya, dari yang rumpun 1 dulu, itu paling mudah, itu rumpun 1. Lalu kenapa langsung naik rumpun 2? Karena rumpun 2 ini apabila tasdidnya dipecah menjadi 2, sama dengan rumpun 1. Iya. Contoh nih ya, contoh Fataha. Rumpun berapa nih? 1 kan? 1. Madda rumpun 2 kan? Iya. Coba kalau madda huruf tasdidnya pecah menjadi madada. Ada. Ya. Makanya saya simpan rumpun 2 itu setelah rumpun pertama. Maka untuk memudahkan mindset kita, minda kita dalam memahami rumpun 2, maka perhatikan huruf tasdidnya pecah dulu menjadi 2. Maka setelah kita pecah tasdid menjadi 2 huruf, maka akan terasa mudah karena sama dengan rumpun 1. Begitu, itu strateginya. Baik. A'lana, a'lama, ikhtiyarun, maknahu intiqa ya. Intiqaun. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya nih, intiqaun, ini masdar juga loh. Saya mau nanya ke Bapak Ibu, ini fi'il madinya apa? Ikhtiyarun dari ikhtaro. Ini saya tulis dulu, ikhtaro. Kalau intiqaun dari apa intiqaun? Sama ada nako atau tako. Ya, ini kan intako masjid. Intako. Nah, bagus. Intako. Intako. Nah, intako. Nah, baik. Ini fi'il madinya intako ya.
Nah, pertanyaan berikutnya. Ini kan mazid. Mujarrodnya. Ini yang tadi Bu Hajwi. Ya, taqa lah jadinya. Apa mazidnya coba? Taqa. Bukan. Oh, Nako. naqa. Iya. Masya Allah. Nako. Tambahnya alif ta. Oh. Bukan tako, tapi nako. Nah, ini memang kalau ada huruf nun dan ta itu suka bikin kita pening. Mana yang mujarodnya? Apakah nun itu yang tambahan ataukah ta yang tambahan? Nah, tapi ini tentu proses ya, butuh waktu. Insya Allah pada waktunya, pada masanya kita akan semakin mudah. Ikhtiarun maknahu intiqaun. Nah, perhatikan ada hamzah nih, ada hamzah. Intako dari kata nako. Nako rumpun berapa? Naqa rumpun 4. Rumpun 4. Nah, masdar, mazid, untuk rumpun 4 ini, yang huruf lampirnya terbuat dari huruf ilat, nanti pada saat masdar, huruf ilatianya ditukar menjadi hamzah. Intiko. Oh. Sekedar latihan saja ya, sebentar nih. Ini kita hari ini membahas mufradat aja. Sekaligus untuk wawasan, mufradat. Nah, intako intikoun. Intikoun. Apabila ada fiil mazid yang terbuat dari apa namanya nih? Terbuat dari Huruf ilah. lampirnya terbuat dari huruf ilat, khususnya mazid wazan 6, wazan 7, wazan 8, dan juga wazan 1, wazan 1, wazan 1, wazan 6, wazan 7, wazan 8, yang diawali oleh a di depan atau hamzah atau alif. Maka pada saat masdar, ini huruf ilatianya ditukar menjadi hamzah. Menjadi hamzah. Contoh, istofa. Coba, bagaimana masdarnya? Istifa'un. Istifa'un. Faun. Istifaun. Irtado. Irtida'un. Nah, begitu. Irti. Irtida'un. Ya-nya menjadi hamzah. Lagi. Istashfa. Ini mazidnya wazan 8 ya. Istashfa. Istashfa. Masdarnya? Istishfa'un. Istishfaun. Istishfa'un. Istishfa'un. Istishfaun. Kalau istifa kan alif ta tambahannya. Kalau istishfa berarti alif sinta. Satu lagi. Ini hanya buat latihan saja ya, sekedar wawasan awal. Istafta. Masdarnya apa? Istifta'un. Hah? Istifta'un. Istifta'un. Ya, istiftaun. Tuh, hamzah juga. Mengapa hamzah? Karena lampirnya terbuat dari huruf ilat. Ya. Maka masdarnya ditukar, diganti menjadi hamzah. Itu semuanya begitu. Kalau mazid. Begitu ya. Udah. Ini pengenalan aja. Hanya untuk ta'rifan lakum. Ta'rifan lakum faqat. Wala nata'allam amiqan. Dan kita tidak belajar ini secara mendalam di kelas ini. Hanya pengenalan-pengenalan saja. Baik, nastamir. Istaghroba. Maknahu wajada ghoriban. Ghoriban. Istaghroba maknahu. Oh ya Pak Aruf, sudah buka bukunya belum halaman 60 ya? Sudah Pak. Baik. Alhamdulillah. Sudah Pak. Istaghroba ini mazid ya? Ya. Mujarrad mal mujarrad minha. Ghoraba. Mujarrad ghoroba. Al mujarrad min hadhil kalimah ghoroba. Istaghroba. Nah, istaghroba maknahu wajada ghoriban.
Wajada menemukan. Wajada ghoriban menemukan keganjilan. Wajada ghoriban. Au adda ghoriban. Au, coba perhatikan. Adda, memana adda? Ada Memana adda? Tahu adad? bilangan. Bilangan. Ya, berarti ini fi'il madinya, kata kerja. Berarti adda ma'nahu adad bilangan, menghitung. Adda menghitung atau menganggap, memandang. Menghitung. Apa ya bahasa ininya? Consider. Consider, benar. Consider, ya. Consider. Consider stranger, ya. Ghoriban. Ghorib. Menganggap, Ustaz, menganggap ya. Menganggap. Ada menganggap atau memandang. Consider, benar. Bahasa Inggrisnya consider. Baik. Baik. Nah, ada atau wajada. Menganggap asing, menganggap aneh, atau menemukan aneh. Mendapatkan aneh. Nah, baik. Nastamir. Al-mim sahatu. Al-mim sahatu. Ma yumsahu. Al-madhi min hadhil kalimah. Ma al-madhi min hadhil kalimah. Masaha. 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 Tadi salahnya ma al-madhi. Apa fi'il madinya gitu ya. Ma al-madhi. Kalau mau diwasal mal madhi gitu. Mal madhi min hadhil kalimah. Apa madi dari kata ini? Masaha, yamsahu, imsa, la tamsah. Taib. Masa yamsahu Imsah. imsa Samsah. tamsah. Tuh. Masa yamsahu imsa la tamsah. Nah, summa mal makna al-mimsahatu maknahu ma yumsahu bihi. Ma yumsahu ini kita belum masuk dalam sorof ya. Yumsahu bihi. Yumsahu ini majhul ya. Majhul. Berarti apa yang Digosok. digosok bihi dengannya. Dipadam. Sesuatu yang dengannya digosok. Kalau bahasa Indonesia ini keset bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Singapura apa ya? Keset. Yang dipakai untuk membersihkan alas kaki apabila kita masuk rumah atau masuk ruangan, masuk bilik. Hapus tak boleh. Hapus. Kalau hapus itu untuk apa, Ibu? Untuk kaki juga boleh di sana. Mohon maaf, sebentar saya mau beritahu kepada Ibu, barangkali ini hanya untuk menyamakan atau pemahaman ya. Ada penghapus pensil. Ya. Ada penghapus whiteboard. Eraser. Ya. Oh, Ada penghapus alas kaki. Pemadam. Alas kaki Bapak Ibu tahu ya? Tahu. Ya. Kalau penghapus pensil mimhatun ya. Tuh. Kalau penghapus papan tulis tolasatun. Kalau penghapus alas kaki mimsahatun. Mimsahatun. Ini penghapus alas kaki. Kita kalau berjalan di jalan menggunakan sepatu atau sandal. Nah, pada saat kita mau hendak masuk ke ruangan atau ke rumah, agar rumah kita tidak kotor, maka alas kaki kita, sepatu kita, digosokkan di mimsahatun. Mimsahah. Kesat kaki lah, Ustaz. Keset. Apa Ibu? Ibu Sukarti? Kesat kaki. Keset kaki ya? Kesat. SAT. Oh, eti. Kesat ya? Kesat kaki. Ustaz, mimsahatun juga boleh dipakai untuk pemadam untuk whiteboard gitu macam blackboard, whiteboard, boleh pakai mimsahah juga. Itu tolasatun. Ustaz, masa kita sekolah dulu, kita pakai mimsahatun padam. Kita padam pun kita pakai mimsahatun tu, Ustaz. Eraser. Eraser. Eraser itu buat pensil kan?
Ya, untuk pensel. Ya kalau ya mungkin ini beda-beda negara ya. Beda negara tuh ini bahasa Arab itu kan ada di banyak negara. Ada negara Arab Afrika, ada negara Arab Asia Barat, Western Asia. Misalnya ada negara Arab Mesir itu Afrika. Lalu Aljazair Afrika, Sudan juga Afrika. Lalu ada lagi di di Saudi atau di Bahrain ataupun di Oman atau yang sekitarnya. Boleh jadi kata yang sama ini digunakan untuk maksud yang berbeda. Makanya kalau mim sahatun ini yang kita pegang ini, bukunya ini ditulis oleh orang Mesir ini. Nah, orang Mesir menggunakan mim sahatun itu untuk alas kaki, untuk penghapus alas kaki. Kesat, Kesat ya, kesat kaki gitu. Nah, kalau tolasatun itu untuk saburoh, papan tulis. Papan tulis. Atau whiteboard boleh, atau blackboard. Dulu kita gunakan whiteboard, blackboard. Dulu pakai sabura. Ya, saburoh yang hitam ya Bu ya? Dulu pakai warna hijau ataupun warna hitam. Dulu Atau blackboard. hijau, atau Sekarang hijau. whiteboard. Dulu pakai tobashir kan? Tobashirnya itu warna Tobashir. putih. Chalk dia putih dulu. Ya, chalk warna Sekarang putih. pakai pen biru. Ya, sekarang sudah tak musim ya, Putih. sudah tak masa. Sudah tak zamannya lagi. Nah, baik. Kalau di dalam formulasi bahasa Arab yang kita gunakan, kalau penghapus pensel itu mimhatun. Dikata maha yamhu. Kalau penghapus papan tulis, whiteboard atau blackboard, itu tolasatun. Sedangkan penghapus untuk kotoran alas kaki itu menggunakan mim sahatun. Ya mungkin di negara yang berbeda, Arab yang berbeda, maksudnya negara Arab yang berbeda, boleh jadi penggunaan kata ini ada perbedaan penggunaan, boleh jadi begitu. Seperti yang pernah saya ingat, kalau di Singapura, seronok itu kan positif ya, seronok itu bagus ya. Ya, Menarik, interesting kan, seronok itu ya. ya. Interesting. Nah, kata yang sama, kalau bahasa Indonesia, seronok itu artinya apa ya? Suka-suka. Vulgar gitu ya. Oh, vulgar. Vulgar. Vulgar sama, paham tidak di sana, vulgar? Paham. Vulgar. Tidak bagus. Tidak bagus lah gitu. Kata-kata yang sama tapi maknanya berbeda. Gitu. Begitupun mohon maaf ini. Seperti ini juga sama kan? Kalau bahasa Indonesia Ya, ini sama betul. perlu. Perlu. Perlu ya. Singapura mungkin berbeda. Ya. Nah, begitulah gitu. Nah, jadi boleh jadi antara mim hatun, tolasatun, mim sahatun, boleh jadi di satu negara Arab maknanya seperti yang tadi saya sampaikan, tapi boleh jadi di negara Arab yang lain maknanya berbeda lagi. Boleh jadi begitu. Nah, tapi yang saya pahami ini berdasarkan buku yang sekarang kita pegang, Al-Mumtaz yang kita pegang, karena teksnya ditulis oleh orang Mesir, Egypt. Ustaz, Begitu saya ya. cek di kamus yang saya punya, Ya. mim hatun betul, itu penghapus pensel. Yang mana? Mim hatun Ya, penghapus untuk pensel ya. untuk pensel ya, betul, untuk eraser. Eraser ya. Iya, begitulah. Ya baik, sudah. Ini lagi-lagi ini untuk pengenalan saja ya, wawasan. Saya juga waktu kecil dulu mim sahatun itu untuk whiteboard. Mim sahatun untuk whiteboard, untuk apa? Untuk blackboard ya. Atau greenboard ya. Dulu greenboard di tempat yang lain mungkin ya. Bukan blackboard. Sudah, cukup. Ya, mohon maaf. Ini alas kaki, penghapus alas kaki kalau di Indonesia biasanya alas kaki itu diberi tulisan welcome, Ibu. Iya. Paham? Sama nggak di Ini situ? pun sama. Sama. Ya, sama. Selalu. Jadi kalau kita datang ke rumah orang, itu disambut oleh kesat kaki yang Dia bertuliskan baru welcome. selamat datang, kata kesetnya. Ahlan wa sahlan. Jadi yang welcome, yang welcoming bukan sahibul bait tetapi mim sahatun. Ya, baik.
Baik, berikutnya muntazimun. Nah, ini isim apa ini? Isim fa'il. Fil madinya intazoma ya. Ya, intazama. Nah, coba mujarodnya apa? Nazoma atau tazoma? Nazama. Nazoma, ya betul. Ini Nazoma. benar, ini saya tahu benar. Sudah populer ini Mas, Ya, sudah betul. familiar ya. Ya, betul. Kata nazoma. Muntazimun maknahu muta'allifun muttasiqun. Muta'allifun muttasikun. Muttasikun. Muntazimun mazid ya. Wazan 6. Kalau Baik. mutalifun dari kata apa? Ta'allafa. Ta'allafa. Mazid juga. Mazid wazan berapa itu? Mazid. Itu. Itu awatan 5. Wazan 5. Bagus. Nah, sekarang saya tanya yang terakhir. Muttasikun. Isim fa'il juga. Fil madinya apa ini? Ittasaqa. Bagus. Wa mattasak. Latarkabunna tobakon ang tobak. Nah, coba Bapak Ibu tebak. Ittasako. Ini mazid kan? Ya. Apa tambahannya? Apa Ittasaqa alif dengan tak lah. alif dengan ta? Mujarodnya apa? Tasaqa. Dasako. Wasaqa. Wasaqa. Oh, tak sudah diubah ya. Betul. Wasako. Wasako. Wasako, bukan tasako. Ya, Masih ingat tidak pelajaran ini? ya betul. Wasaqa. Wafako, iutafako. Jadi ittafako, iya kan? Ya. Nah, sekarang kita menemukan teks seperti ini. Ittafako lalu jadi ittafako. Ada kan di Al-Quran ini ittasak. Wamat tasak latar kabun tabakon ang tabak gitu. Nah, jadi ittasako bukan dari tasako tapi dari wasako. Itu muttasikun. Muntazimun, mutalifun, muttasikun. Apa ya? Makna Ustaz? Teratur, rapih. Oh, teratur. Teratur, rapih. Tersusun. Gerakannya itu sistemik. Kalau dalam bahasa Indonesia yang lain tuh disiplin gitu, orangnya disiplin, sesuai aturan Ibu. Orang yang mengikuti aturan itu muntazim. Ada nizam-nizam, ada aturan-aturan, lalu orang yang menyesuaikan dirinya, perilakunya dengan aturan itu, maka bahasa Arabnya adalah muntazim. Sehingga Berdisiplin. Berdisiplin, ya, baik. Berdisiplin, betul Ibu Sekarti. Berdisiplin, ya. Itu muntazimun, mutalifun, muttasiqun. Dah, baik, alhamdulillah. Lalu nastamir. Fitnatun. Ini sudah kemarin, tapi kita ingatkan lagi. Fitnatun ma'nahu Zakaun. ya, fatona ya, asalnya dari fatona ya. Fatonatun ma'nahu zakaun. Zakaun. Fitnah. Fitnatun. Boleh juga fatona. Nah, ini sudah tahu. Fatona ya, bahasa ini ya, apa asalnya. Fil madinya fatona. Summa labisa. Labisa. Maknahu makasa. Apa ya kalau bahasa Inggris itu stay ya? Stay. Tinggal. Berdiam. Berdiam. Berdiam pada suatu tempat itulah bisa.
Bahasa di Singapura sama tinggal juga Bapak Ibu? Tinggal, berdiam, menetap. Sama ya. Baik. Sakana boleh Ustaz, sakana. Sakana yaskunu Tinggal. boleh. Sakana yaskunu boleh. Sakana. Sakana yaskun. Sakana yaskun. Ini namanya murodif ya. Murodif itu apa artinya? Sinonim. 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 Nah, Bapak Ibu semua, ini pelajaran begini ini bagian dari cara kita untuk memperkaya mufrodat. Kalau nggak begini, kosakata kita tidak bertambah. Tapi dengan cara begini, dibahas, diulas, kita ucapkan, kita ingat-ingat, insya Allah nanti akan ada yang menempel di kepala kita, yaitu akan menjadi kosakata baru kita. Nastamir, yudafi'u. Sebelumnya saya nanya dulu, yudafi'u fi'il apa? Yudafi'u fi'il mudhari. Mudhari, mazid wazan berapa? Wazan mazid wazan 2. Wazan 2. Ada alif setelah fa'il kan? Ya, dafa'a. Artinya adalah dafa'a. Yudafi'u. Maknahu yuzahimu. Zahimu. Ini salah ya dalam buku ini Ya, saya salah. betul. Patut yuzahimu. Yuzahim bukan zahama. Kalau fi'ilnya mudhari maka maknanya harus mudhari lagi sesungguhnya. Betul. Yuzahimu ini saya salah. Zahama harusnya yuzahimu. Biar selevel, agar selevel. Yuzahim. Ma mana yuzahim? Mendesak. Mendesak atau merangsek. Kalau bahasa Indonesia, mendesak atau merangsek. Bahasa Singapura apa ini? Betul, mendesak juga boleh. Sama ya? Ya. Mendesak, merangsek atau menyerobot ya, menyerobot boleh. Menyerobot. Baik. Zahama yuzahimu, dafa'a yudafi'u. Nastamir. Lutfun. Lutfun. Lutfun ini masdar dari latif ya. Latufa yaltufu lutfun. Latufa Ustaz ya. Latufa karena lembut. Lembut. Itu kan Latufa. Ya. sifat musabbaha. Sehingga latufa. Latufa. Yaltufu ultuf la taltuf. Masdarnya lutfun, kelembutan. Latifun, orang yang lembut. Latifatun, perempuan yang lembut. Nah, lutfun maknahu rifkun. Jadi lutfun maknahu rifkun. Jadi kalau ada orang namanya Lutfi dan Rifki itu adik kakak, abang dan adik. Lutfi dan Rifki. Lutfun, Rifkun. Berikutnya lagi. Sukunun. Sukun masdar dari apa? Sukun. Sukun sakana. Sakana yaskunu sukunan. Yaskunu. Sakinatan. Ada sakina, ada sukun. Nah, tapi sukun di sini bukan harokat yang bulat, bukan. Tapi maksudnya adalah Diam. itu harokah. Diddu harakatin. Ma mana diddu? Opposite. Berlawan. Lawan. Opposite, ya. Lawan, betul. Lawan. Kalau bahasa Indonesia menyebutnya kebalikan. Kebalikan. Sama ya? Sama? Kebalikan atau lawan dari harokah. Harokah maknahu move ya, movement. Gerakan. Gerak. Harokah. Sukun, diam. Kalau sakinah maknanya tenang kan Ustaz? Iya, satu akar kata, sakinah. Kalau sukun tu mati. Sukun mati. Ya. Jadi kalau sakana kalau tinggal yang sama dengan lapisa itu dengan ini sama dia punya. Sama, sakana yaskunu. Cuma dia ada makna berbeza je lah. Baik, nah ini kita mencoba bermain filsafat bahasa ya. Nih. Sakana yaskunu Sukunun. uskun Uskun la taskun.
Uskun anta wa zawjuka. Ya betul. Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Jannah. Apa kata ayat berikutnya? Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Fakula Fakula Minha Rogodan. Ramadan Aisyituma ya. Aisyituma. Aisyituma. Nah, sakana di sini maknanya tinggal. Bertinggallah kalian berdua, Adam dan Hawa, di dalam surga. Fakula minha, maka makanlah apa yang terdapat dari Wakula Ustaz, bukan fa, wah. wakula minha Minha ragadan haitsu syi'tuma. haitsu syi'tuma. Nah, lalu dari kata sakana, isim masdarnya adalah sukunun. Ada ke sakinah. Sakinatun. Ini dua-duanya masdar. Nah, sukun yang kalau dalam ilmu bacaan Al-Quran, sukun itu adalah tanda mati. Ya. Tidak berbunyi. Hmm. Tidak berbunyi. Makanya kemudian dipahami oleh sebagian orang, sukun itu artinya mati. Itu untuk memudahkan saja, karena tandanya bulat yang kita anggap sebagai tanda mati. Padahal maksudnya bukan mati, tetapi tidak berbunyi. Tidak berbunyi. Tidak berbaris. Tidak berbaris, tak bunyi. Tidak Diam. U, A atau Tidak I. dibaca. Mati. Tidak dibaca. Nah, karena tidak berbaris, berarti tidak ada gerakan, tidak ada harokat. Tidak berbunyi A atau U atau I. Sehingga disebut dengan sukun. Harokat ada 3. Doma, fatha, kasroh. Nah, apabila tidak doma, tidak fatha, tidak kasroh, berarti diam. Harokat itu diam, huruf itu diam. Dan diam disebut dengan sukun. Tandanya adalah bulat yang biasa kita lihat begini, bulat. Nah, sesungguhnya diam. bukan mati. Sukun itu diam. Diam. Tidak Sakana berbaris. aja sukun. Nah, Diam. lalu sakinah. Sakinah kita terjemahkan dengan ketenangan ya. Ya. Dari mana muncul kata ketenangan? Ya sakana fil maldi, artinya menempati atau meninggali. Orang kalau meninggali suatu tempat, merasa tenang tidak di situ? Ya. Harusnya tenang. Ketika awal pertama kesan kita menempati satu tempat, yang kita harapkan, itu hati kita merasa damai di dalamnya, merasa tenang di dalamnya. Tidak resah, tidak ingin pergi dan sebagainya, pokoknya tenang di situ. Makanya ketika hati kita merasa menetap pada bagian dalam kita, berarti hati kita sedang tenang, tidak berharokat, tidak bergerak-gerak, tidak berdebar-debar. Maka kata ketenangan itu diambil dari kata sakana yang artinya menetap, menempati, hatinya sedang tetap, diam, sedang tetap, tidak berdebar-debar, tidak berguncang, tidak panik, atau yang lain. Makanya kata sakina diambil dari kata sakana. Tetapi jangan sampai kita berpikir bahwa sakana bisa bermakna tenang, sakina, nanti berpikir bahwa makasa juga nanti masdarnya muksun bermakna tenang. Tidak begitu. Fil madinya sakana, makasa lah bisa, maknanya bisa sama. Tapi pada saat masdar berbeda. Begitu. Sehingga ya inilah keunikan-keunikan yang kita temukan dalam bahasa, termasuk dalam bahasa Arab. Akar katanya sama, maknanya bisa jadi sama pada awalnya, tapi pada saat diubah ke bentuk yang berbeda, mana itu bisa berbeda-beda. Begitu Bapak Ibu. Nah, sini dulu, barangkali ada soalan, ada pertanyaan, boleh. Apabila tidak ada, kita lanjutkan. Baik. Sukunun diddu harakatin. Diddu, opposite. Tak ada perkataan satu, kena taruh bidu. Bagaimana Ibu?
tak ada Lawan dia. satu perkataan yang lawan kepada sukunun, yang maknanya sukunun. Kat sini kan kita taruh diddu. Boleh tak ada tak perkataan sukunun apa maknanya? Bagus, 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 bagus. Ya. Ya. Baik. Coba saya buka dulu Bu ya kamus ya. Baik. Makasih Bu Sukartis. Biar konkret kita buka kamus ya. Barangkali Bapak Ibu mau buka kamus juga Al-Munjid boleh. Sakana. Baik. Pertanyaan bagus Ibu Sukarti. Sakana. Sakana. Baik, sebentar. Sakana. Sakana sukunan. Maknahu al-inqita'u anil harakati. Keterputusan dari gerakan. Sama jugalah sebenarnya. Tak Baik. bergerak. Tak bergerak. Ya. Jadi dalam Al-Munjid saya temukan sukun maknahu inqita'un. Anil harakat. Inqita'un anil harakati. Nah, satu kata yang khusus apa ya? Coba kita cek barangkali ada. Oh, di sini sebutnya didu taharroka biharokatin. Didu menggunakan didu juga ya, Bu? Untuk di Munjid ya. Nah, jadi di Munjid tidak ditemukan satu kata sebagai sinonim dari kata sukun. Mereka menggunakan didu atau yang lainnya kita temukan inqita'un anil harokah. Terputus dari gerakan. Tidak bergerak, berarti diam. Begitu, Ibu. Baik. Syukran Ustaz. Baik. Summa jawaba. Ini dalam tasrif sudah sering jadi contoh nih. Jawaba. Mazid ya? Iya, iya. Mujarodnya apa mujarodnya? Jawab. Bukan. Jaba. Jaba. Mujarodnya jaba. Yang 3, betul kan? Ya. Jawab ya. Lalu Jaba. masih dengan tambahan apa? Tambahan alif ba'da fa'il. Alif ba'da fa'il fi'li. Fa'il. Jaba, jawaba. Ma makna jawaba? Maknahu ajaba su'al. Ajaba su'ala. Ajaba as-su'ala. Insyaallah sudah paham ini? Ajaba su'al. Ajaba apa tadi artinya? Menjawab ya? Jawab soalan. Soalan. Ya, ajaba su'al menjawab soal pertanyaan. Ya. Baik, nastamir akfala. Akfala. Wala aghlaqa. Aglaqa. Kembali. Kan membuka. Kembali. Bukan. Wala Akfala mana menutup. menutup. Betul. Menutup. Hmm. Menutup. Akfala. Akfala. Diddu aftaha. Fatah. Fataha. Fathah. Membuka. Akfala mazid. Tetapi kalau di dua fathah bukan di dua fathah tapi fathah. Fataha. Fathah mujarrad. Nah, dari kata akfala ada kata kuflun. Bapak tahu tidak kuflun? Kalau bahasa saya nggak tahu, saya tidak tahu apa bahasa di Singapurnya. Itu apa? Lock. Itu padlock kan? Oh ini padlock. Mangga. Padlock. Mangga pintu. namanya? Mangga pintu. Mangga pintu ya. Padlock. Padlock. Kuflun. Oh. Lock. Oh padlock. Padlock. Ini gambar saya bisa masuk kepada Minda tidak nih gambar ini? Bisa tapi nampak macam handbag. Jadi hakibah pula. Ya, bukan musawir ya, bukan drawer ya, bukan musawir. Lastu musawiran. Ya.
Tapi alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa imajinasinya. Meskipun gambarnya tidak elok, tapi bagus bisa memahami. Kuflun padlock ya, padlock. Padlock. Baik, baik. Kuflun jamaknya apa, Pak? Apa Ustaz. Pak Haji? Jamaknya. Kuflun akfal. Akfalun. Ada di Al-Quran surat ini nih. Insya Allah sudah pada hafal. Afala yatadabbarunal Qur'ana. Apa lanjutnya? Am ala qulubin akfaluha. Ada kan ayat ini? Ada. Tuh. Akfaluha. Ini akfaluha, akfalu dan ha. Akfalun jama dari kuflun. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak merenungkan Quran. bagian dalam ya, bagian belakang dari bagian rahasia-rahasia Al-Quran, ataukah di hati mereka terdapat sumbat-sumbat atau penutup-penutupnya? Akfaluha. Jama dari kuflun akfalun. Seperti kalamun aklamun. Usbun asyabun. Sudah semakin enak ya, kita sudah belajar jamak-jamak taksir yang banyak ya. Kita punya banyak jamak. Dan bagus itu kalau kita menemukan satu kata mufrad, pikiran kita berusaha untuk mengetahui jamak dari kata itu. Untuk melatih refleks kita menyebut jamak dari sebuah kata. Bagus Pak Haji ya. Terus berikutnya daurun. Ustaz nak tanya. Boleh Ibu Sukarti mau enggak? Tak ada. Kalau kita kata tutup dengan kita kunci berbeza kan Ustaz? Kalau kita tutup tak semestinya kita kunci. Ya. Kalau menutup akfala yukfilu. Akfala yukfilu. Kalau menutup gotto. Kalau mengunci gotto, maaf. Gotto yugotti. Gotto yugotti ini mengunci. Dari kata gotto yugotti tercipta kata gitoun. Tahu kata gitoun? Mamanya gito? Begini. Kalau saya gambarnya tidak bagus, mohon maaf. Ini Bapak Ibu paham tidak? Gambar saya apa nih maksudnya? Oh ini apa tu tempat botol Ustaz? Botol. Ini botol. Penutup botol. Nah ininya ini gitoun. Gitoun. Pengunci kan, pengunci. Kalau sudah dikasih itu berarti sulit untuk dibuka. Gitoun. Ini gitoun. Nah di Al-Quran juga ada ayat yang berbunyi tentang gitoun. Fakashafna angka gito'aka fabasorukal yawma hadidun. Fakashafna angka gito'aka maka atau kemudian kami singkapkan, kami bukakan darimu gito'aka sumbatmu. Fabasorukal yawma hadidun. Maka saat itu pandanganmu sangat tajam. Begitu. Jadi kalau akfala yukfilu, aglaqa yugliku, itu menutup. Menutup. Itu ada apa? Bagaimana Pak Haji? Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Di gitoin ang zikri. Ya, tuh gitoin ang zikri. Gitoin tertutup atau terkunci. Di gitoin ang zikri. Tersumbat, tertutup, terkunci dari mengingatku. Ada ya? Ada berapa kata dalam Al-Quran itu? Kata gitoun. Ada dua Ustaz. 2 kali. Ada dua saja. Surah Al-Kahfi dengan surah Qaf. Ya, surat Al-Kahfi dan surat Qaf. Nah, ini itu sekali. Baik. Boleh Bapak Ibu, apabila mau screenshot dulu boleh. Botolnya tak apa ya masuk dalam screenshot. Ya. Baik, sudah. Kalau sudah saya hapus. Kita lanjutkan dulu nanti apabila ada bahasan, pertanyaan, soalan kita lanjutkan. Daurun.
Daurun. Daurun isim masdar ini. Fi'il madinya apa? Dar. Pemadinya dar. Dara yaduru. Dar ya duru. Dara yaduru dauran. Seperti mata yamutu mautan. Faza yafuzu fauzan. Apalagi faja yafuju faujan. Ada faja, ada faza ya. Ada faja, ada faza. Masdarnya sama, faujan, fauzan. Baik. Daurun di sini maknanya saya tulis marroh. Marrah. Marrotun ya, bukan marotan. Marrotun. Daurun. Kalau saya tulis marrotun, Bapak Ibu paham tidak maksudnya daurun itu apa? Bahasa Inggris yaitu turn ya. Turn. Sekali lagi ya, Marotan. Kalau bahasa Indonesia giliran. Giliran. Bahasa Indonesia giliran. Bahasa Singapura sama giliran. Ya betul, giliran. Baik. Jadi maratun ini ada ini ya, ada apa lain makna ya, marah Maknanya time. beberapa kali. Ya. Marroh. Kali. Kali. Jadi kali. Marroh itu kali. Daur. Maratan ukhra. Marroh. Marrotan ukhro itu kali yang lain. Time. Nah, Ustaz, kalau daurun kalau Peranan. bukan peranan juga Ibu boleh. Daurun juga bermakna peranan. Daurun maknanya ini banyak. Ini homonim, kata yang bermakna banyak. Peranan boleh, giliran boleh, putaran juga boleh. itulah putaran. Tahu putaran? Ya. Pusingan ya, berputar-putar. Daur. Dari kata daur ya duru, berputar. Ustaz, kalau misalnya ada pelajar gagal peperiksaan, kemudian dia kena duduk ad-daurus tsani, Terus, macam supplementary exam tu. yang Ibu tanya apa? Tak macam daurun tu, kan biasanya orang yang gagal peperiksaan Ya, di universiti pun biasanya kita ada supplementary exam. ya. Biasanya gitu ya, kita mengulangi dalam bahasa kembali Arab ya. kita gunakan ad-daurus tsani, maknanya gitu. Ya. Ya berarti putaran yang kedua. Putaran yang kedua. Apa ya? Mungkin gelombang kedua. Kalau Gelombang. Kalau di Indonesia mereka suka pakai gelombang. Gelombang. kalau bahasa Indonesia gelombang kedua. Ya. Gelombang kedua. Kalau di Singapura Betul, gelombang besar. di lautan, Ustaz. Tak ada di daratan. Ya berarti maksudnya gelombang di sini, gelombang kedua itu maksudnya ya second turn itu ya second Yes. round ya. Second round. Second round gitu. Begitu. Not wave. Ya. Second wave. Jadi bukan second wave ya, wave itu kan gelombang di lautan ya, wave itu. Dalam bahasa Inggeris second wave ada, tapi dalam bahasa Melayu Singapura, Indonesia pakai gelombang, betul. Iya, Singapura second wave. Pakai gelombang kalau tu lautan. Kalau yang tadi Ibu Sukarti bilang, kalau misalkan gagal lalu dari exam terus itu dipanggil ad-daurus tsani. itu bahasa Arab. Ada urusan ini bahasa Arab. Bahasa Melayu kita Kita tak pakai dalam bahasa Melayu, kita tak ada lah Ustaz. Selalunya orang tak gagal dalam bahasa Melayu. bahasa Melayu miskin. ya, kita Bahasa. Ya. Kalau ini gelombang kedua, berarti apa? Putaran kedua ya? Putaran kedua lah. Kalau orang bilang putaran kedua, di sana paham tidak Ibu? Boleh paham. Maknanya cubaan yang kedua. Cobaan yang kedua. Baik. Kalau cobaan yang kedua, kalau orang Indonesia mendengarnya, cobaan yang kedua itu berarti musibah yang kedua. Oh. Cobaan itu musibah. Kalau di Indonesia, cobaan itu musibah. Balak. Cobaan hidup, itu maksudnya musibah hidup. Ujian. Ujian hidup, benar. Ujian hidup. Benar, baik. Baik, bagus. Nastamir nasyatun. Kemarin kita sudah artikan, tapi
Nurid an nafham wa na'lam ma makna nasyatun fil Arabiyyah. Kita sudah tahu bahasa Indonesianya semangat ya. Tapi Semangat. dalam bahasa Arabnya apa? Kita lihat. Tibun nafsi. Tibun nafsi. Tib ini dari kata toyibun ya. Tibun nafsi. Jiwa yang baik atau kebaikan jiwa. Lil amal wa ghairi. Tibun nafsi lil amal wa ghairi. Kalau kita hanya bahasa Arabnya saja bisa dipahami tidak nih kalimat begini? Tibun nafsi lil amal wa ghairi. Kebaikan jiwa untuk bekerja atau lainnya dan lainnya. Kurang masuk dipahami ya, kurang masuk dalam minda. Susah nak dipahami. Nah, bahasa Arabnya tibun nafsi lil amal wa ghairi. Bahasa Indonesianya nih semangat. Semangat kau terus kita paham. Spirit paham juga ya spirit ya. Kalau spirit di Singapura apa dimaknanya? Spirit. Ruh. Ruh ada semangat pun boleh. Ya. Boleh Kalau semangat. di Indonesia spirit juga suka dimaknai dengan semangat. Terkadang dimaknai dengan Ini semangat ini bukan semangat spirit. Semangat ni maknanya berkobar-kobar yang ya benar berkobar-kobar. Begitu. Ini semangat berkobar-kobar. Ya, benar. Ini semangat berkobar-kobar, bukan semangat semangat apa tu? Bukan semangat roh. Dan kalau maknanya semangatnya hilang begitu kan? Maknanya macam apa? Spirit lah kan? Tapi ini maknanya lebih kepada ekspresi yang positif. Lah. Ya, betul. Dengan senang, dengan riang, gembira, semangat apa ya bahasa. Macam kita semua bersemangat belajar bahasa Arab. Macam kita riang gembira. Macam kita lah ni. Ya, benar. Kita bersemangat, riang gembira belajar bahasa Arab dengan hati yang lapang, tibun nafsi. Tibun nafsi ta'allum. Tibun nafsi li ta'allum. Tibun nafsi li ta'allumil lughah al-arabiyyah fi darsil uslub. Nah, baik, udah. Nah, sekarang ketemu lagi nih, ihtiramun. Ikram. Ihtiramun isim atau fi'il? Isim. Fi'il madinya apa? Ihtarama. Tuh, perhatikan Bapak Ibu. Ihtarama ya asalnya, ihtarama. Lampilnya mim kan? Sebelum lampil ada alif kan? Ya. Nah, alif ini adalah alif ciri masdar. Untuk mazid, wazan 6, wazan 7, wazan 8. Bahkan wazan 1. Mazid wazan 1 yang diawali a jalasa. Wazan 6 ditambahi alif ta, ijtalasa. Lalu wazan 7 alif nun, injalasa. Lalu berikutnya wazan 8 istajlasa. Itu masdarnya selalu ada alif sebelum lam fi'il. Ihtaroma ihtiramun. Inqata'a inqita'un. Istaghfara istighfarun. Gitu. Oh ya, kemarin Ibu Sekarti sempat bertanya tentang tentang injalasa ya. Jalasa itu artinya apa? Duduk ya? Ya. Itu lazim atau mazid? Lazim atau muta'addi? Jalasa. Lazim. Nah, kalau fi'il yang lazim itu seingat saya tidak ditemukan menggunakan mazid alif nun. Maka tidak ada kita jumpai injalasa, lalu misalnya ingkoma begitu. Lalu misalnya innama itu tidak kita jumpai. Kalau untuk lazim itu tidak menggunakan mazid wazan 7 alif nun. Kok ada? Apa artinya kok ada? Kok ada duduk. Lazim atau muta'addi? Lazim. Ini tidak bisa kita gunakan ingko ada. Tapi Ustaz, kasara pun lazim Ustaz. Kasara muta'addi. Kasara memecah. Oh, okey. Memecah, tapi tidak banyak. Kalau kasara memecah-mecah. Ada ingkasaro. Ingkasara ada.
Pasal Kasoro dia ada. mutaaddi. Makanya kasaro itu mutaaddi. Koto'a juga mutaaddi. Kasyafa mutaaddi. Jadi tambahan buat informasi tentang apa mazid itu yang wazan 7 alif nun itu digunakannya untuk fiil-fiil yang mutaaddi. Kalau yang lazim tidak digunakan. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ihtiramun tuh kita jumpa lagi dengan ihtiramun, masdar dari kata ihtaroma. Ciri masdarnya adalah adanya alif sebelum lam fiil. Nanti Bapak Ibu, pada saat kita sudah mulai belajar baca Arab gundul, perhatikan huruf-huruf. Meskipun tidak ada harokat, kalau kita sudah memperhatikan huruf-huruf ini, seperti ada tambahan alif sebelum lam fiil, kita segera tahu bahwa ini adalah isim masdar. Begitu. Insya Allah akan pada waktunya, pada masanya kita akan segera bisa membaca Arab gundul. Bapak Ibu mau tidak bisa baca Arab gundul? Oh, mau. 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 Ya, kita sudah sering Cuba baca Ustaz, kadang-kadang susah rasanya nak baca. Tak ada harkat. kita udah terbiasa membaca Arab gondrong. Ya, susah sekali rasanya nak baca. Sekali-kali Bapak Ibu baca Al-Quran tidak ada harokatnya. Bahaya. Karena sudah familiar kan, sudah akrab ya. Kita sudah hafal. Baca Al-Fatihah tanpa harokat, pasti hafal, pasti bisa baca. Boleh lah. Yang surat-surat pendek, kita tidak ada harokatnya, insya Allah kita bisa hafal kan, bisa baca benar ya. Gunduli, harokatnya. Biasa baca. Setelah kita bisa membaca Arab gundul berupa ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek, lalu berikutnya tambahkan surat yang agak panjang. Misalnya surat Al-Bayyinah, lalu surat At-Tin, masih pendek juga ya, misalnya surat At-Tariq, dan lain-lain lah gitu. Untuk melatih saja, untuk melatih. Nah, kemudian untuk mengevaluasinya, sambil lihat cek Al-Quran yang berharokat. Begitu. Itu dalam rangka melatih kita untuk bisa membaca Arab gundul. Secara bertahap ya, bertahap. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sehat, ada umurnya, ada kesempatannya kita nanti bisa belajar bersama Arab gundul. Nanti boleh pilih mau tafsir atau mau apa, nanti kita bisa. Tafsir Al-Quran banyak menarik-menarik. Mutawadhi'un. Oh, maaf. Ihtiramun belum ya? Ikramun maknahu. Ikramun. Tuh. Ikramun. Ada alif lagi nih, ada alif. Ikramun ada alif kan? Berarti ini apa? Isim apa? Masdar. Isim masdar. Apabila ada alif sebelum lam fi'il, itu selalunya adalah masdar. Biasanya selalu masdar. Ikramun, ihtiramun. Ini saya tambahkan yang lainnya. Istighfarun. Ijtima'un. Inkito'un. Inkishafun. Itu perhatikan Bapak Ibu. Ini ada beberapa kata yang ada huruf alif sebelum lam fi'il. Nah, apabila Bapak Ibu menemukan ada kata yang ada huruf alif sebelum lam fi'il, maka kata itu selalu isim masdar. Makanya kata ikramun ini ada alif kan sebelum lam fi'il. Mana lam fi'ilnya? Mim. Maka ikramun juga isim masdar. Nah, kalau sudah tahu ikramun isim masdar, maka kita harus tahu apa fi'il madinya. Lihat huruf-hurufnya ada berapa ikramun. Kalau ikramun alif ini kan tambahan. Ya. Masdar. Jadi akrama. Buang alifnya, alif Jadi akrama. Nah, begitu akrama. Tuh. Ustaz, kalau gitu ikhtiarun dengan intiqaun tadi pun samalah isi masdar. Benar. Ujungnya sebelum akhir ada alif. Betul, Ibu. Inkito'un, ikhtiarun, isi masdar. Apa cirinya? Alif sebelum lam fi'il, sebelum ujung.
Tuh. Contoh yang lain lagi inkishafun. Inkishafun, inhilalun. Dan semualah, semua. Apabila ada kata yang ada alif sebelum huruf terakhir, sebelum lam fi'il, maka kata itu selalunya, biasanya adalah isim masdar. Gitu. Ciri-ciri isi masdar ya, Ustaz. Ya, salah satu ciri isim masdar. Tapi yang mazid ya Bapak Ibu ya. Ini mazid. Kalau yang mujarrad tidak begini. Ini yang mazid. Mazid itu cirinya ini. Kalau untuk masdar. Nah, ikramun alif sebelum lam fi'il adalah alif masdar, ciri masdar. Maka apabila kita ingin mengembalikan ikramun ke fi'il madhi, alif masdarnya dibuang. Sehingga menjadi hamzah, kaf, ro, dan mim. Berarti mazid wazan berapa kalau begitu? Mazid wazan 1 tambahan hamzah sebelum fi'il. Makanya ikramun dari akroma. Adapun ihtiramun berasal dari ihtiram. Nah, silakan ini analogikan kepada kata-kata yang lain. Kiaskan kata seperti ini, teori ini, kepada kata-kata yang lainnya. Prinsipnya ingat, apabila ada kata sebelum fi'ilnya terdapat alif, maka kata itu adalah isim masdar. Terbuat dari mazid ya, biasanya terbuat dari mazid. Sudah. 3 lagi. Mutawadhi'un. Mutawadhi'un ini isim fa'il ya. Fil madinya apa Bapak Ibu? Tawadhu'a. Tawadhu'a. Coba tawadhu'a. Mazid wazan berapa ini? Tawadhu'a ini mazid wazan 4. Mazid wazan 4. Tambahnya tak dan alif. Alif. Tak dan alif. Mujarradnya apa? Wada'a. Wah. Wada'a. Apa yuk? Apa mujarradnya? Ya. Mujarradnya wada'a. Wadu'a. Wadu artinya meletakkan. Meletakkan. Wadu'a. Maknanya mutawad. Meletakkan. Put. In English. Sedangkan tawadhu artinya apa? Rendah diri. Rendah diri, tawadu. Tawadhu. Nah, kalau artinya merendahkan diri, maka bukan dari wadu'a, tapi dari wadu'a. Tuh. Wadu'a. Wadu'a artinya hina, rendah. Isim fa'ilnya adalah wadi'. Tuh. Wadi'un maknahu haqirun. Haqirun. Apalagi? Haqirun, wadi'un, zalilun. Ini makna dari wadu'a. Boleh taruh faqirun. Bagaimana Ibu? Faqirun. Ada orang desain kan taruh nama dia. Ditaruh Haqir. yang hina. Hakir hina benar. Dia taruh Wadi'un, haqirun ataupun fakirun kadang. Iya. Hakirun hina. Nah, jadi Bapak Ibu jangan salah. Mutawadiun artinya tawadu. Lalu kalau diminta, coba kembalikan mutawadiun yang artinya tawadu itu, kembalikan ke mujarrad. Jangan salah. Oh, wadu'a. Oh. Mujarradnya bukan wadu'a. Bukan. Tapi wadu'a. Wadu'a. Oh. Kalau wadu'a artinya meletakkan, menyimpan. Begitu. Tawad. Nah, sekarang kita jumpa lagi dengan kata yang huruf-hurufnya sama, tapi ain fiilnya berbeda. Maknanya juga berbeda. Ada wadu'a, ada wadu'a. Ini bagian dari keunikan-keunikan awal dalam belajar sorof ya. Ya. Kenapa disebut keunikan-keunikan awal? Karena ini kan berkaitan harokat ain fiil. Maka saya sering katakan kalau kita mentasrif fiil baik madhi, mudhari, amar maupun nahi, perhatikan harokat ain fiil. Karena yang bermasalah itu adalah ain fiil.
Ya, betul. Itu tuh ada yang dhamma, ada yang fathah, ada yang kasroh. Mhm. Sedangkan fa fi'il sama fathah semua kalau fil madi. Mhm. Lam fi'il juga sama fathah semua kalau fil madi. Tapi kalau ain fi'il ada yang u, ada yang a, ada yang i. Contoh yang ini, wadu'a ada wadu'a. Mhm. Jadi ada lagi dia kata yang lain misalnya ya. Eh apa misalnya yang lain? Yang hurufnya ain fi'ilnya berbeda gitu. Itu maknanya bisa berbeda. Dan kita sekarang ketemu dengan wadu'a. Jadi tegasnya apabila kita menemukan sebuah kata, perhatikan benar harokat ain fi'il. Dan Mhm. apabila kita ragu, belum hafal dan kita ragu, maka sebaiknya kalau kita punya masa, punya waktu, silakan buka kamus ya. Dan rekomendasi saya bisa kamus Al-Munjid atau Al-Munawir boleh bisa digunakan. Atau Bapak Ibu mungkin punya kamus yang lain, boleh digunakan juga. Nah, taib, ma makna mutawadhi'un? Mutazallilun. Mutazallilun. Mutazallilun atau mutakhasyi'un. Tuh. Coba Bapak Ibu perhatikan ini. Mutazallilun. Masjid juga pasti ya. Ya. Nah, Bapak Ibu begini. Ini kita menemukan banyak kata yang huruf depannya mu. 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 Ini juga cara apa ya, tip yang biasa saya sampaikan kepada yang belajar bahwa apabila kita menemukan kata yang diawali oleh mim dhammah mu, maka kata itu juga adalah isim. Apabila kita menemukan kata yang diawali mim berharokat dhammah, mim berbaris dhammah, maka kata itu pasti isim. Yang Tinggal maf'ul nanti apakah fa'il. isim maf'ul atau isim fa'il gitu. Nah, kalau mutawalliun isim fa'il. Kalau mutawalliun dinya kasroh isim fa'il. Kalau isim maf'ul nanti mutawalliun, duanya fathah. Nah, mutadzallilun juga ada mu berarti isim. Dan karena sebelum terakhirnya li kasroh berarti isim fa'il. Mutakhasyi'un ada mu isim fa'il lagi dan isim juga. Dan karena huruf sebelum terakhirnya berharokat kasroh berarti juga isim fa'il. Begitu. Mutadzallilun berasal dari kata apa? Tadallala. Tadzallala. Tadzallala ini rumpun berapa ini? Rumpun dua. Rumpun dua. Mujarradnya berarti apa? Mujarradnya zalla. Dalla yazillu. Zalla yadhillu. Lalu dimazidkan ada mazid azalla yuzillu. لا تزل Ini Zalla yazillu zilla la tazilla. ذلة Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair. Tu wa tudhillu dari azalla yuzillu. azalla yudhillu. Azilla la tuzilla. Nah, azilla la tudhilla. Mutawadhi'un ma'nahu mutadzallilun. Nah, zalla hina, wadu'a hina. Nah, tapi ini ada mana yang lain, mutakhasyi'un. Nah, ini mananya kalau khusyuk bukan hina ya. Mutakhasyi'un dari kata khosya'a, Khusya'. خشوع khusyuk. تواضع Nah, tapi ketika diawali ta dan alif mutakhasyi'un maknanya jadi tawadu. Orang kalau sedang khusyuk, bagaimana gerak tubuhnya? Gestur tubuhnya bagaimana kalau sedang khusyuk? Diam kan? Diam. Diam. Ya. Nah, ketika dia diam tidak banyak beraktivitas itu menunjukkan apa? Menunjukkan dirinya Tahu rendah diri. ya rendah hati. Kalau di Rendah Indonesia hati. menunjukkan rendah hati ya, rendah hati. Rendah hati. Kalau di Indonesia ini, kalau di Indonesia rendah diri itu negatif. Ya. Kalau di Rendah hati. kalau yang positif itu rendah hati. Ya, mutawadhiun maknanya bukan rendah diri dalam pengertian negatif tapi positif. Tapi maknanya kalau bahasa Indonesia rendah hati, mutawadhiun. Rendah hati.
Humble lah. Humble. Humble, benar. Humble. Hamba ya. Ya. Rendah hati, humble. Ya, apabila kita tidak menemukan bahasa Indonesianya, kita cari bahasa Inggrisnya, Bu ya. Better, Baik, Pak. baik, sudah. Humble, sudah. Mutakhasyi'un, khusyuk, tadallul, merendah, tadi rendah hati ya, sama mutawadhi. Mutadallilun, khasyi'. Sudah, cukup. Dua lagi ya. Afdolu. Dan Mamana afdolu, ahsanu. ahsanu. Afdolu, ahsanu. Ini Sebetulnya ada yang lain selain ahsanu ini. Apa? Ini- Aula. ini isim tafdil ya, Ustaz? Benar, Ya. benar. Afdolu, ahsanu, aula ini isim tafdil. Nah, baik, kita sedikit ulas tentang isim tafdil ya. Isim tafdil itu isim apa sih? Isim tafdil itu isim yang bermakna lebih atau paling. Ya. Comparison. Ya, Sangat, comparison of degree. Lebih baik, paling baik. Lebih bagus, paling bagus. Lebih tinggi, paling tinggi. Lebih rendah, paling rendah. Dan seterusnya begitu ya. Itu diungkap dalam bahasa Arab dengan isim tafdil, ismut tafdil. Nah, polanya begini, afdolu, af'alu. Begitu. Nah, kalau afdolu asal katanya adalah fadilun, isim fa'ilnya. Lalu fi'il madinya apa? Fadilun fi'il madinya. Fadalah. Hah? Fadulah. Fadula, jangan lupa kan kata sifat. Kata sifat. Fadulah. Fadula, utama. Utama. Karim, karuma. Kabir, kaburo. Sogir, sogura. Soguro. Fadil, fadula. Syarif, syarufa. Jamil, jamula. Ain fi'ilnya domah. Sama dengan ahsanu. Ahsanu isim fa'ilnya hasanun. Kalau fi'il madi, Hasun. hasuna. 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 Gitu ya. Afdolu. Dan isim tafdil ini salah satu isim goiru munsorif. Isim yang tidak menerima tanwin. Maka tidak kita temukan afdolun, ahsanun, aulan. Tak ada, tidak ada. Gitu. Afdolu lebih utama. Ahsanu lebih baik. Aula lebih layak, lebih pantas gitu ya. Ini juga ada mananya khairun juga ya. Khairun, lebih baik juga khairun. Khairun. As-salatu khairun minan naumi, itu khairun maknanya lebih baik. Baru. Bagaimana Pak Aruf? Ya. Keceplos akbaru, Pak. Baik, udah. Al-akhir, al-kalimah al-akhirah. Sahsun. Mar'un. Sahsun. Mar'un. Nah, dari kata sahsun, makna sahsun adalah mar'un. Dan dari kata mar'un muncullah kata mar'atun. Bapak Ibu tahu arti mar'atun tidak? Tahu. Perempuan lelaki ya. Woman ya? Woman. Ya. Woman. Lalu ada tidak sahsun menjadi sahsotun? Tidak ada. Tak ada sahsotun. Tak ada. Kalau lelaki pakai syakhsun, kalau perempuan jadi mar'atun. Ya, Ustaz, baik. kalau syakhsun ini kita boleh gunakan untuk menunjukkan perempuan. Ya, baik Bapak Ibu. Sahsun dan mar'un ini adalah netral. Oh, neutral. Nah, Boleh. sahsun itu bahasa Inggrisnya someone ya. Tuh. Mar'un juga someone. Maka sahsun itu bisa male, bisa female, bisa mudzakkar, bisa muannas, bisa rojulun, bisa mar'atun. Mar'atun. Makanya kalau baca di Al-Quran ada ayat begini nih. Yang lainnya boleh Bapak Ibu ingat-ingat yang lain.
Yauma yafirrul mar'u. Ya, yaumu yasilul mar'u. Ya, Ada kan? Ada. Yauma yafirrul pada hari itu, yauma yafirul mar'u. min akhihi, ya kan? Wa abihi. Ada. Min akhihi wa abihi wa Wa ummihi. ummihi wa Ibatihi wa bani. bani. Oh ya, hari kiamat. Ya. Nah, perhatikan di sini al-mar'u. Di sini bukan pada hari ketika laki-laki kabur dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, bukan. Tapi Manusia je. pada hari ketika seseorang manusia, tentu saja manusia. Al-mar'u. Jadi kalau al-mar'u dan asyahsu itu merujuk kepada laki-laki dan perempuan. Sedangkan mar'atun ini jelas untuk mu'annas. Kalau imra'atun, perempuan itu milik perempuan. Tidak ada untuk laki-laki. Miratun. Ya. Perempuan kan suka tengok cermin, jadi miratun. Mirror. Miratun mirror. Mirror, ya, mirror. Tapi beda Ibu, beda ininya, beda akar kata. Ya. Mir'atun ini cermin, mirror memang. Mir'atun. Kalau perempuan mar'atun. Tetapi mujarodnya berbeda ini. Kalau mar'atun dari maro'a. Maro'a. Ya, saya tulis dulu. Kalau mar'atun berasal dari kata maro'a. Maro'a. Tuh, maro'a. Sedangkan mir'atun dari kata ro'a. Tuh. Sama Sudah tengok Oh, kan jadi cermin. ini isim alat Ustaz ya? alat. Ya, Mir'atun alat untuk melihat. Oh. Makanya mir'atun. Mirror. Mir'atun itu cermin, mirror, dari kata ro'a, alat untuk melihat. Melihat siapa? Melihat sendiri. Sendiri, Lihat diri sendiri. tidak untuk orang lain. Ustaz, kalau maro'a apa maknanya? Maro'a, apa maro'a mananya? Biar jelas saya buka dulu di kamus ya. Takut salah. Maro'a. Maro'a biar tegas. Maro'a. Maro'a belum jumpa sebentar. Maro'a. Apabila Bapak Ibu juga buka boleh ya? Maro'a artinya enak. Lazat enak. Maro'a di sini Ada tulis di sini mar'a syai'un rajulan. apa? Di sini maro'a ada beberapa mana. Maro'a rajulu artinya to'ima. To'ima yat'amu artinya makan ya. Makan. To'balau wa nafa'ahu. Saya tulis aja ya biar ini. Biar apa? Ini bagus ini. Ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Maro'a. Apa artinya maro'a? Saya temukan di sini maknanya adalah to'ima. Itu artinya to'ima akala ya. Nah, poin. Atau makna yang lain adalah toba lahu wanafa'ahu. Wanafa'ahu. Nah, ini untuk materi artinya dari mar'un ya. Seseorang. Terus berikutnya lagi Soro Marian. Soro Marian. Hanian Marian. Ada kan Bapak bisa dengar? Ya. Hanian Marian. Nah, ini di sini di Al-Mujid yang saya temukan maro'a itu maknanya untuk maro'a ya, artinya adalah tu'ima, artinya makan, akala. Ataupun apa tu lazat lah. Rasa, merasa ya. Merasa sedap. Ya. Enak. Ya, tes, ya baik. Tes, ya.
Nah, atau mana yang lain adalah toba lahu wa nafa'u. Baik untuknya dan bermanfaat baginya. Toba itu baik. Baik untuk orang yang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Soro Marian menjadi baik. Jadi seseorang itu disebut mar'un karena dia bisa merasa to'ima, bisa makan, dan juga baik bagi orang lain, bagi orang lainnya, dan bermanfaat bagi yang lain. Itu disebut mar'un. Ketika seseorang tidak memberikan kebaikan bagi yang lain, berarti bukan mar'un. Tetapi ada mana yang lain, bukan maru'ah, Bapak Ibu. Ini perlu saya sampaikan lagi. Mana yang lebih tepat? Mar'un itu dari kata maru'ah atau dari kata yang kedua nih? Maru'ah. Nah, kalau maru'ah ini artinya adalah soro dha muru'atin. Soro dha muru'atin. Orang yang ada marwah. Nah, marwah benar. Nah, ini coba nanti kita akan cek ya, mana yang lebih tepat. Mar'un itu yang mananya someone, itu fi'il madinya dari kata maro'a atau dari kata maru'a. Soro dha muratin atau yang lain. Berarti lazim ya. Takallafal muru'ah. Takallafal muru'ata. Maru'a soro dha muru'atin. Menjadi orang yang bermartabat, menjadi pemilik martabat. Mar'un itu bermartabat tidak? Ya. Bermarwah tidak seseorang itu? Dia marwah. Ya, memiliki marwah ya. Marwah atau muru'ah atau muruwah gitu. Muru'ah. Jadi kat sini boleh toba lahu wa nafa'ahu Ustaz Orang yang memberi yang baik pada orang lain dan memberi manfaat pada orang lain. Ya. Berarti dua-duanya bisa ya. Mar'un itu bisa berasal dari maro'a yang mananya toba lahu wa nafa'ahu, atau juga bisa bermana maru'ah yang mananya soroza. Marwah Bermoral. Jadi ini medan makna, semantic field ya. Semantic field. Ya. Semantic field dari kata mar'un. Kenapa orang disebut dengan mar'un? Ya karena dia memiliki kemampuan untuk menjadi baik bagi orang lain dan memberi manfaat. Soro Marian menjadi baik buat orang lain. Orang lain merasa nyaman dengan keberadaannya. Itu mar'un. Nah, kalau ini masuk mar'un tidak? Ada manusia. Di sampingnya ada jin. Nah, jin itu manusia itu merasa nyaman tidak dengan adanya jin? Tidak. Nyaman. Tidak. Takut. Tidak nyaman, malah takut. Nah, itu berarti bukan masuk mar'un. Karena tidak merasa nyaman dengan keberadaannya. Tidak tobalahu. Tidak soro marian. Tidak menjadi nyaman dan baik bagi orang tersebut. Gitu. Walaupun jin itu jin baik Ustaz Sebab jin dengan manusia sama kan, ada yang baik, ada yang tak baik. Benar. Ada al-qasitun ya, ada al-muslimun. Dari jin kan ada al-muslimun, ada al-qasitun ya. Ustaz, ini sama juga dengan an-nasu. Kata dia datang kata daripada ada yang mengatakan nasa nawasa nasa ya nusu ataupun nasia yansa. Anas. Nasia. Suka lupa. Ada anas tu manusia kan jamak kan. Jadi asal katanya adalah insun. Insanun. Ya, ini mufradnya. Baik. Insun itu mufrad. Tapi insun juga bisa digunakan untuk jamak. Ya ma'syarul jinni wal insi. Al-jin itu dimaknai jamak. Al-insi jamak. Kalau insan itu mufrad. Nah, kalau menggunakan jamak pada umumnya itu menggunakan an-nasu.
dimarifatkan annas, ya ayyuhan nasu. Atau ada lagi kalimat yang lainnya adalah unasun. Innahum unasu yatatoharun. Ini jamak juga nih, unasun. Nah, lalu asal kata ini apa? Sebelum kita sebelum ke nasun, coba kita ke insun, insanun, dan unasun dulu. Yang mudah, yang senang. Insun, insanun, unasun. Ini mananya sama-sama manusia. Coba Bapak Ibu, kalau kata insun, insanun, unasun, kita kembalikan ke fi'il madhi, kata dasarnya apa? Anasa. Anasa. Anasa ya'nisu, masdarnya adalah insun. Insun. Kalau insanun, sama dari anasa juga. Nah, insun ini kalau wazannya itu fi'lun, insun. Nah, kalau insanun wazannya itu fi'lanun. Sedangkan unasun wazannya adalah Fu'alun. fu'alun. Tuh. Berarti insun, insanun, unasun ini fi'il madinya adalah anasa. Mujarrodnya anasa. Lalu bagaimana dengan nasun, an-nasu? Nah, ada sebagian orang yang memandang, yang menganggap bahwa nasun itu dari kata nasia. Nasia. Nasia apa artinya? Lupa. Lalu dibuat pemahaman. Mengapa manusia disebut dengan nasun? Karena dia, manusia itu suka lupa. Betul tidak begitu? Ya. Memang benar sih manusia suka lupa. Tapi yang lupa kan tidak hanya manusia. Jin pernah lupa tidak? Lupa. Ya kita tidak tahu ya. Tidak tahu, tak kenal jin. Bukan jamin dia tadi. Belum berkenalan lagi. Ni tak mau. Tak nak lagi Pi. Mana? Dan bukan jamin dia nasunnya. Ya. Terus apa? Kucing. Hewan, maaf, sebentar. Kucing itu pernah lupa tidak? Nggak tahu. Kita tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Tetapi saya pernah baca teori bahwa memori manusia itu lebih tinggi daripada memori Kucing. binatang. Hmm. Daya ingat manusia itu lebih tinggi daripada binatang. Entah benar entah tidak, tapi saya pernah baca ini. Bahwa memori kemampuan mengingat manusia itu lebih besar daripada binatang. Nah, jika kemampuan manusia untuk mengingat lebih besar daripada hewan, mengapa yang disebut nasun yang bermakna pelupa itu manusia? Bukan binatang. Pasal binatang tidak berfikir, dia ada otak tapi tak berfikir. Manusia kan berfikir. Ya. Ya, ghairu akil Ustaz. Ya, terus kenapa manusia disebut makhluk pelupa? Bukankah makhluk manusia itu juga banyak mengingat? Kenapa tidak ingatnya yang disebut, tapi kenapa lupanya? Kalau Nah. kita baca Quran Ustaz, selalu banyak ulangan. Jadi menunjukkan bahawa kita ni selalu lupa. Jadi diulang supaya ingat. Ingat, itu ya. Itu manusia ya Bu ya. Nah, baik. Sekarang gini, kalau nasun berasal dari nasia, ini kan nasun jama. Jama itu kan satu akar dengan mufrodnya. Ya, betul. Mufrodnya apa tadi? Insun atau insanun. Insun dan insanun kan dari kata anasa. Anas. Yang artinya apa anasa itu? Dekat, akrab, atau apa? Bermana intimacy itu apa ya bahasa kitanya ya? Dekat lah. Dekat. Dekat ya? Dekat. Intimacy, dekat. Nah, Dekat sangat. manusia itu dekat, intim itu dengan sesamanya dekat tidak? Sesama manusia itu dekat.
ada perasaan dekat, ada merasa ketertarikan untuk bersatu bersama manusia, sesama makhluk yang sama. Sehingga orang-orang yang banyak, orang-orang yang ramai, yang satu jenis ini, sama-sama manusia, itu mereka saling mendekat satu sama yang lain. Karena mereka saling mendekat satu sama yang lain, maka disebut dengan nasun. Intim. Orang yang saling merasa dekat, merasa akrab, merasa nyaman, merasa intim lah dengan sesamanya. Nah, kalau saya pribadi dari segi bahasa, itu nasun itu lebih dekat kepada anasa daripada kepada nasia. Gitu. Menurut saya gitu. Nah, lalu kenapa pas jamak kok nasun, kalau bermula dari insun kok hamzanya dibuang, tidak anasun. Ya, ini yang saya pernah baca itu hamzanya dibuang, tetapi ada padanan yang lain yang bermakna manusia dan jamak, yakni unasun. Unasun ini jamak. Maka anas ini dianggap atau disinyalir berasal dari kata unasun. Anasu itu dianggap atau disinyalir, diduga kuat berasal dari kata unasun. Lalu ketika diawali oleh alif lam, u-nya hilang sehingga menjadi al-nasu, lalu baca an-nasu. Semula adalah al-unasu, begitu. Jadi ya Ustaz, insun itu pun mufrad Ustaz. Insun dari segi bentuknya memang nampak mufrad, tapi dalam penggunanya juga suka digunakan untuk makna jamak. Dari mana kita tahu bahwa ini bermakna jamak? Bapak Ibu ingat surat Ar-Rahman ya? Ya ma'syarul jinni wal insi. Insi. Bapak Ibu perhatikan kata ma'syaro. Apa artinya ma'syaro? Kebanyakan. Banyak. Kumpulan, rombongan, gerombolan, kerumunan, ma'syar. Nah, kerumunan itu banyak tidak? Ramai tidak? Ramai. Ramai. Berarti kata selepas ma'syara ini adalah kata yang bermakna ramai, kata yang bermakna jamak, banyak. Gitu. Al-insi juga sama, sebagaimana al-jin bermakna jamak, al-insi juga bermakna jamak. Dari mana kita tahu al-jin dan al-insi bermakna jamak? Karena ada kata ma'syar ini. Sehingga al-jin meskipun dari segi wazan berbentuk mufrad, tapi di sini bermakna jamak. Banyak kan. Dan tidak hanya jin, jinnatun juga sama, jamak juga. Di surat An-Nas tuh, min syarril waswasil khannas alladzi waswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Panas tuh, ini juga jamak, jinnah juga jamak. Meskipun ini bentuk mufrad, jinnatun tuh mufrad, tetapi mananya mana jamak. Sebagaimana An-Nas juga tuh, jamak juga. Nah, jadi kesimpulannya yang tadi Ibu Hasbi tanyakan, al-insu itu insun dari segi bentuk kata memang mufrad, tetapi dalam penggunaannya banyak digunakan sebagai bermakna jamak. Adapun kalau kita menggunakan manusia berbentuk mufrad, itu gunakan insanun. Misalnya gini, Muhammad adalah seorang manusia. Bahasa Arabnya bagaimana? Muhammadun insanun. Muhammadun insanun. Bukan Muhammadun insun, bukan. Karena kalau insun bermakna jamak. Juga bukan Muhammadun nasun, bukan. Tapi Muhammadun insanun. Nah, kalau insanun ini mufrad, maknanya mufrad. Muhammadun wal anbiya'u qablahu. Apa yang saya maksud apa? Ibu Bapak bisa maksud baca, paham saya? An-nasu. Nah, Muhammad dan para nabi sebelumnya adalah manusia. Bagaimana bahasa Arabnya?
Muhammadu wa anbiya'u qablahu annasu. Unasun. Unasun. Oh, unasun. Jamak. Atau insun. Tuh. Muhammadun wal anbiya'u qablahu unasun atau insun. Oh, jadi kalau annas tu kita mesti makrifah Ustaz. Ni mesti ada. Makrifat. Yang saya amati, yang saya observasi ya, yang saya amati selama ini, annas itu selalu ma'rifat. Kalau nakiro maka unasun. Sehingga dugaan kuat bahwa annas itu berasal dari kata unasun. Makanya annas itu selalu jamak karena dari kata unasun. Unasun berbentuk jamak. Kalau nakirohnya unasun, kalau ma'rifatnya annasu. Itu dalam pengamatan saya ya. Boleh jadi pengamatan saya tidak benar, tapi itu yang saya tahu. Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah. Sekarang ni Ana dah tahu. Selalunya kalau terangkan dengan pelajar, kita kata annasu daripada nasia. Maknanya manusia tu memang lupa. Ya memang manusia suka lupa, tetapi juga ada mana yang lain dari kata anasa gitu. Ya tentu saja ini pemahaman ya Bu ya, boleh jadi benar dari kata nasia, tapi juga boleh jadi benar juga kata anasa. Itu nanti tergantung bagaimana nanti kita lebih memilih. Kita mana yang lebih memilih, apakah kita memilih dari kata nasia lupa atau lebih memilih dari kata anasa yang artinya dekat atau nyaman ya, nyaman. Pilih yang positif Ustaz, yang positif. Jadi positif. Yang aman. Betul, bagus Ibu. Kita berpikir positifnya ya Ibu ya. Ya. Ya benar. Ya, inti. Positif perspektif ya, perspektif positif. An-nadhariyah atau ar-ru'yah al-ijabiyah. Ar-ru'yah al-ijabiyatu. Cara pandang yang positif. Ar-ru'yah al-ijabiyatu. Ya. Begitu, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa mukanya. Kenapa matanya dekat sekali Ustaz? Ngantuk. Ngantuk. Dia lupa hari bulan. Hari bulan ya. Selamat, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, tidak terasa sudah belajar selama 1 jam setengah ini, alhamdulillah. Hampir ya sejam 45 menit ya, kurang lebih. Baik Bapak Ibu semuanya, ada soalan dulu tidak? Sudah selesai ya. Ya, alhamdulillah semuanya, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini memberikan kita manfaat. Tobalahu wa nafa'ahu. Wa nafa'ahu. Tobalahu wa nafa'ahu. Baik bagi orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah mar'un. Mudah-mudahan kita merasakan itu. Amin. Insyaallah. Mar'un. Semoga apa yang tadi kita pelajari ini narju asa ayyakuna ma ta'allamnahu fi hadhil lailah nafi'an lana wa li ghairina jami'an. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, malam hari ini bermanfaat untuk kita sendiri dan juga untuk yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbil qadim wal jumaa insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillah. Ya, hari Minggu, hari Ahad besok jumpa lagi insyaallah. Nakhtatim. Syukran jazilan ala minkum akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Khair Ustaz. Syukran. Syukran Ustaz. Syukran. Syukran.